Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hal tersebut bisa menjadi amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Baik, kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan kitab Syarah Hilyah Thalibil Ilmi, yang mana kitab ini Hilyah Thalibil Ilmi ditulis oleh Syekh Bakar bin Abdullah rahimahullahu ta'ala. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang beberapa kitab yang direkomendasikan oleh sebagian ulama, dan juga tentang bagaimana para ulama dahulu berproses dalam menuntut ilmu agama. Jadi mereka benar-benar memperhatikan waktu dan juga memperhatikan kitab yang dibahas, tidak sembarang kitab. Adapun pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan pembahasannya dengan mengkaji, yaitu tentang beberapa hal yang dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu. Apa judulnya? Tentang beberapa hal yang dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu. Di sini sekurang-kurangnya ada 5 hal. Ya, ada berapa? 5 hal. Dan ini adalah sebuah kutipan dari salah seorang ulama yang bernama Utsman bin Khurrazad. Utsman bin Khurrazad, pakai dha. Baik, kita dengarkan terlebih dahulu matan dari kitab Hilyah ini. Tafadhol. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li asatidatina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina amin. Qala al-muallif fadilatul syekh ad-doktor Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Wa qala al-hafidhu Utsman bin Khurrazad rahimahullahu ta'ala, yahtaju sahibul hadithi ila khamsin, fa'in udimat wahidatun fahiya naqsun, yahtaju ila aqalin jayyidin wa dinin wa dhabatin wa hadaqatin bis sina'ati ma'a amanatin tu'arafu minhu. Qultu Hasbuk. Ucapan yang pertama adalah
sebuah nasihat yang disampaikan siapa tadi? Utsman bin Khurrazad, ya. Khurrazad, rahimahullah. Beliau adalah seorang ulama yang hafal Quran, hafal hadis. Bahkan ada juga yang mengatakan beliau ini mendapatkan gelar Syekhul Islam. Kalau orang dapat gelar Syekhul Islam, berarti apa? Dia menguasai berbagai macam cabang ilmu. Dia kuasai ilmu tafsirnya, kuasai ilmu akidahnya, ilmu fikihnya. Itu dikuasai semua oleh beliau. Ada yang mengatakan bahwasanya beliau ini memiliki gelar Syekhul Islam. Nah, beliau ini rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, yahtaju sahibul hadithi ila khamsin. Seorang penuntut ilmu, kalau di sini lebih spesifik yaitu penuntut ilmu hadis. Seorang penuntut ilmu hadis, ya, secara umum ya seluruh penuntut ilmu, itu membutuhkan 5 hal. Ada 5 hal yang harus dia miliki. Jazakallahu khairan. Dia harus memiliki berapa hal? 5 hal. Ada 5 hal yang harus dia miliki. Kemudian beliau mengatakan, fa in udimat wahidatun fahiya naqsun. Kalau misalnya salah satu dari 5 ini ada yang tidak dia miliki, maka dia adalah seorang penuntut ilmu hadis yang memiliki kekurangan. Apabila dia tidak memiliki salah satu dari 5 hal ini, satu saja tidak dimiliki, maka dia tidak layak disebut seorang penuntut ilmu hadis. Apa saja itu? Yang pertama, yahtaju ila aqlin jayyidin. Yang pertama adalah dia harus memiliki akal yang bagus. Memiliki apa? Akal yang jayyid. Jayyid itu apa, ikhwan? Bagus. Akalnya harus baik. Ya. Jangan sampai akalnya itu buruk. Jangan sampai penuntut ilmu, apalagi yang suka hafalan hadis, suka hafalan Al-Quran, tapi pikirannya ngeres. Pikiran ngeres itu apa? Ya suka ngalamun. Sing dialamuni hal-hal yang kotor. Hal-hal porno. Ini enggak pantas bagi dia seperti itu. Bayangkan ikhwan. Layak apa enggak? Misal ya, antum kan ngafalkan ayat Al-Quran. Berarti kan masuk di memori antum. Di ingatan antum. Kemudian antum iringi ayat tersebut dengan hal-hal yang kotor. Berarti antum mengiringi firman Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pikiran-pikiran yang jorok. Kira-kira disandingkan pantas apa enggak? Enggak pantas. Makanya jangan banyak-banyak ngalamun. Ya. Apalagi ketika lagi kajian. Atau pas lagi antri setoran. Kalau santrinya enggak boleh ngalamun, sing nyimak ya aja ngalamun juga. Pada ngalamun, pada nyengir dewek. Ya. Pada lihat ke atas sendiri-sendiri. Loh kalau dua-duanya ngalamun, apa yang disetorkan? Ya. Bahkan yang lebih parah, ya, anak pernah ngelihat, bukan di sini. Kalau di sini anak nggak lihat ya. Maksudnya di medsos gitu. Ada seorang musyrif nyimak hafalan sambil ngegame online. Subhanallah. Ya betul. Ya. Sambil apa? Jempolnya karo ngegame. Subhanallah.
nggak ada adabnya sama sekali dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Win strike apa strike ya? Nah, gitu. Terus apa lagi itu? Pokoknya nyebutkan kata-kata apa itu yang anak nggak paham ya. Yang seperti ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Ya. Nyimak hafalan sambil nyambi nonton YouTube misalnya. Nonton live sepak bola misalnya. Nonton gosip, ini lebih parah lagi ya. Nah, jadi akalnya harus apa ikhwan? Harus bersih. Akalnya harus bagus. Dan di antara bentuk mengasah akal ikhwan, di antaranya kata para ulama adalah kita jangan suka melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita jangan suka apa? Melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita suka mengumbar pandangan kita, itu akal akan tumpul. Apalagi jika kita suka bermaksiat di kesendirian. Orang yang suka bermaksiat di kesendiriannya, entah itu melihat film yang haram atau dia melakukan hal yang haram, dijamin hafalannya berat sekali. Dan gak ada rasa apa? Semangat untuk berusaha menghafal. Beda ya sama orang yang memang diuji oleh Allah hafalannya itu susah tapi dia semangat untuk terus menghafal, dengan orang yang udah berat hafalannya kemudian malas. Dikhawatirkan itu ada dosa yang masih ada di dalam jiwanya. Maka harus dibersihkan itu. Ini yang pertama. Yahtaj ila aqlin jayyid. Ya, dia butuh akal yang bagus. Kemudian yang kedua kata beliau wadinin. Dinin itu apa? Agama. Seorang penuntut ilmu agamanya harus bagus. Gak cuma akalnya, tapi juga agamanya. Bagaimana supaya kita bisa melihat agama kita itu bagus atau tidak, ikhwan? Barometer seseorang itu agamanya baik atau buruk itu caranya bagaimana? Ada yang tahu nggak? Siapa yang bisa jawab? Bagaimana cara kita melihat agama kita itu udah baik atau masih buruk? Gimana caranya? Hah? Dari sholatnya. Ada jawaban lain? Omongannya. Ada yang lain? Apa? Kesehariannya, temannya, terus hati. Ada yang lain? Apa? Apa virus? Yang keras? Enggak dengar Ana. Nah, jawaban antum betul semua. Ya. Dan kata Nabi SAW, di antara bentuk, itu di antaranya tadi ya. Nah, di antara hal yang akan Ana sampaikan, yaitu mengutip sabda Nabi SAW, cara supaya kita bisa melihat bagaimana keislaman kita itu sudah baik atau buruk, yaitu dengan melihat kita lebih sering ngapain. Apakah untuk kebaikan atau untuk keburukan. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk baiknya keislaman seorang hamba adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa contohnya? Ya ngegame gue. Masa bar asar ngasih maghrib. Sholat ndisit, orang langsung lanjut. Sholat, kemudian lanjut. Ngasih isya. Wis kayak daurah. Ya. Daurah Mobile Legend. Daurah FF.
Nah, jadi Syekh FF gitu ya. Syekh Mobile Legend. Daurah apalagi sih biasanya? PUBG. Nah, apa? Genshin. Apa maning gue orang ngerti. Ya. Ngegame kok kayak daurah gitu loh. Habis Isya sampai jam 10 istirahat sejenak. Kayak upacara ya. Bangun tengah malam. Sholat tahajud, Masya Allah. Berdoa, ya Allah semoga game kali ini menang. Allahu Akbar. Mela-mela ini bangun malam tahajud, ming ben game menang. Lanjut sahur. Masya Allah. Habis itu sampai subuh. Ini pas Ramadan biasanya. Ada santri yang seperti itu. Udah kayak daurah. Yang seperti ini berarti keislamannya itu masih dipertanyakan, ikhwan. Kapan baca Al-Qur'annya, kapan ngafalin ayat-ayat Al-Qur'annya, kapan baca bukunya. Antum sih alhamdulillah di sini di pondok waktunya masih diatur. Ada tahfidz, ada belajar sekolah, habis itu sore ada setoran hafalan lagi. Olahraga sepak bola, badminton, voli masih bermanfaat alhamdulillah. Jajal sing ngono dicul nang omah. Seperti singa yang keluar dari kandang lah, masa sangkar ya, kandang ya. Semuanya dilahap. Jadi di antara barometer supaya kita tahu bagaimana keislaman kita itu baik atau buruk, perhatikan kita itu lebih sering ngapain. Lebih sering melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, ataukah lebih sering melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ini yang keberapa? Kedua. Kemudian yang ketiga, wadobtin. Seorang penuntut ilmu, dia harus teliti. Apa? Teliti. Teliti itu siapa? Teliti apa teliti? Teliti itu ya bisa dikatakan kehati-hatian ya. Ora grusak-grusu. Grusak-grusu itu apa, Ikhwan? Grusak-grusu ya buru-buru gitu. Ulangan, wis rampung kabeh 50 soal, wis rampung, langsung metu. Padahal masih ada 2 soal yang belum dijawab. Dan itu sering ana jumpai. Ulangan matematika, ya. Jalur doa ibu, ya. Apa kayak? Jalur ngitung benik, nah. Jalur jatuhkan pulpen. Kalau kayak gini ya hasilnya jauh panggang dari apinya ya. Jadi harus teliti, Juan. Kalau sudah selesai dibaca lagi. Begitu pula ketika setoran hafalan. Ketika membaca Al-Qur'an jangan asal baca seperti orang gerenyem ya. Beda antara membaca Al-Qur'an dengan membaca Quran, itu beda. Kemudian yang keempat, wahadzaqatin bis-sina'ah. Seorang penuntut ilmu itu sudah seharusnya produktif. Apa? Produktif. Produktif sih apa? Produktif apa? Produktif apa, Ikhwan? Aktif dalam memproduksi, ya, nah, memproduksi apa gitu. Produktif itu ya misalnya antum bisa mentarget seminggu ini saya harus hafal sekian ayat atau sekian surat. Produktif di hafalan. Produktif itu macam-macam. Atau misalnya seminggu ini saya harus bisa turun berat badan saya. Pira kilo? 10 kilo. Jadi dia harus rajin olahraga, jogging. Produktif dalam mengatur fisik. Produktif dalam menulis misalnya.
Pokoknya sebulan ini saya harus bisa nulis 10 halaman gitu. Itu namanya produktif. Nah, seorang penuntut ilmu hendaknya dia produktif. Di antaranya adalah dia rajin nyatet pelajaran. Enggak cuma di kajian, tapi di kelas juga, ikhwan. Di kelas itu harus apa? Rajin. Dan yang namanya nulis itu, ikhwan, adalah salah satu cara yang ana temukan. Mungkin ana pernah cerita di sini ya. Salah satu cara yang ana temukan ketika di pondok, di saat nemui guru yang maaf buat kita ngantuk. Caranya adalah apa? Ditulis. Apapun yang diucapkan oleh guru itu apa? Ditulis. Dan itu masih ada di rumah ana. Tulisan tangan di buku-buku gelatik. Nah, seperti itu. Yang apa? Hardcover. Itu anak tulis ya, Pak. Tulis ya. Ustadznya apalagi yang ustadz, Masya Allah, penyampaiannya begitu halus, ya, datar. Itu kan ya tidak dipungkiri lagi memang buat ngantuk. Bagaimana caranya supaya kita itu nggak ngantuk? Masa protes nih ustadz aja kayak gue lah boleh ngajar? Ya nggak mungkin. Harusnya kita yang kreatif. Apa caranya? Ya diantara caranya nulis atau wudhu, ya. Atau menyiapkan air minum. Nah. Jadi jangan sampai malah kita yang menyalahkan ustadz. Harusnya kita itu kreatif. Cari cara biar kita nggak ngantuk. Ya, jangan menyerah dengan keadaan. Ini yang keberapa? Keempat. Seorang penuntut ilmu harus produktif. Ya. Jangan banyak nganggurnya. Kalau penuntut ilmu disuruh produktif, maka ustadznya juga harus produktif. Ya. Kemudian yang kelima, ma'a amanatin tu'rafu minhu. Seorang penuntut ilmu itu dikenal dengan sifat amanahnya. Seorang penuntut ilmu harus dikenal dengan sifat apa? Amanah. Amanah itu apa sih? Hah? Bisa dipercaya. Tidak mudah mengingkari janji. Tidak mudah berbohong. Jika berjanji, menepati janji. Janji Arab nyarutang bulan ngarep, ya bulan ngarep disarutang. Ya. Ustaz, tapi kan anak nggak menyebutkan tahunnya. Ngisuk ya bulan ngarep tak sarutang. Nah, teman antum ngiranya itu bulan ngarep 2025. Ternyata antum dalam hati 2030. Nah, gue kan sembarangan ya. Jadi permainan kata, harus jelas janjinya. Nah, seorang penuntut ilmu harus amanah. Jangan sampai suka berdusta. Dari 5 sifat ini, Juan, kira-kira mana yang belum kita kuasai? Mana yang belum kita miliki? Akal yang baik sudah punya kita, akal yang baik? Insya Allah ya. Berproses, Ustaz. Agama yang baik, antum lebih sering apa? Insya Allah antum lebih sering banyak interaksi dengan Al-Quran ya. Habis subuh Al-Quran, jam 7 atau setengah 8 sampai ba'da zuhur belajar. Sore Al-Quran, malam Al-Quran. Malam hari belajar malam, Masya Allah. Insya Allah agamanya baik. Teliti. Nah ini, antum sudah teliti? Urung ya. Sebagian mungkin sudah ada. Produktif. Antum sudah hari ini sudah memberikan apa untuk Islam? Ya. Antum sudah memberikan apa untuk agama Islam ini? Manfaat apa? Antum sudah nasihati teman antum? Antum sudah negur teman antum yang salah? Sudah, alhamdulillah. Itu produktif, ikhwan. Produktif kecil-kecilan. Ya. Sebelum antum duduk di depan seperti ini, ya antum awali dengan sesuatu yang kecil. Ya, memberikan nasihat, ngasih arahan, negur yang salah.
Itu termasuk produktif. Terus yang terakhir apa? Amanah. Sudah atau belum? Amanah di sini maksudnya amanah sifat ya. Udah amanah merek galon ya. Nah, pernah ya intermezzo, anak tanya ke santri, bukan santri sini. Amanah itu berat. Iya betul Ustaz, amanah berat. Pertama anak nggak ngeh. Iya Ustaz, amanah berat Ustaz. Iya kan bener? Iya apalagi kalau 3 dus Ustaz ya. 3 dus bawa sendiri. Loh, anak gak bingung. Kok 3 dus? Ya amanah Ustaz itu yang depan itu. Astagfirullah. Jadi santri ini ngeprank ya. Tapi bukan santri sini. Nah, kemudian kita lanjut. Kultu ay adh-dhahabiyyu. Al-amanatu juz'un minad-dini wad-dabtu dakhilun fil hidqi falladhi yahtaju ilayhi al-hafidhu an yakuna taqiyan, dhakiyan, nahwiyan, lugawiyan, zakiyan, hayyiyan, salafiyan, yakfihi an yaktuba biyadayhi ma'tiyun mujalladun mi'atai mujalladin wa yuhassila minad dawawini ahsanallahu ilaikum wa yuhassila minad dawawini al-mu'tabarati ahsanallahu ilaikum minad dawawini al-mu'tabarati 500 mujalladin wa an la yaftura min talabil ilmi ilal mamati biniyatin khalisatin wa tawadu'in wa illa fala yata'anna. Baik, jazakallahu khairan. Tadi ulama yang pertama namanya siapa? Utsman. Nah, sekarang kita ke ucapan ulama yang lain. Namanya adalah Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi. Atau yang sering kita dengar dengan Imam Az-Zahabi. Seorang ulama sejarawan. Ulama yang punya buku judulnya Syiar A'lam An-Nubala, isinya tentang cerita dari zaman Nabi sampai ulama-ulama di zaman beliau. Nah, beliau ini pernah mengatakan al-amanatu juz'un minad-din. Amanah itu adalah bagian dari agama. Wadhabtu dakhilun fil hidqi. Dan ketelitian adalah bagian dari kecerdasan. Orang yang teliti itu biasanya orang yang pinter. Ya. Ini kata beliau, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah. Lalu beliau mengatakan falladhi yahtaju ilaihil hafid an yakuna taqiyan, zakiyan, nahwiyan, lugawiyan, zakiyan, hayyiyan, salafiyan. Nah, ini beliau mengatakan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kalau tadi ada berapa? Ada 5. Ini beliau mengatakan ada 7 hal yang sudah seharusnya dimiliki oleh seorang ahli hadis. Kalau tadi ketika masih proses apa? Belajar ilmu hadis. Nah, sekarang orang itu sudah dikenal sebagai ahli hadis. Ustadz hadis. Ulama hadis. Maka harus memperhatikan berapa tadi? 7 poin ini. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah taqiyan, bertakwa. Jangan sampai sudah dikenal sebagai ustadz hadis tapi tidak bertakwa. Ulama hadis tapi suka memelintirkan hadis. Sampai bikin hadis palsu. Apa hadis palsunya? Nikmatul udud ba'dad dahar. Senikmat-nikmatnya udud setelah makan ya. Hadis sekarang ngendi ya. Mauduat ya, palsu itu. Kopi ya.
Itu tok sing ngerti nyong. Karena cuma tahu 2 itu yang palsu-palsu. Sebenarnya masih banyak, ikhwan. Antum kalau mau cek itu di kitab Maudu'at karyanya Imam Ibnul Jauzi. Itu banyak hadis-hadis palsu semua itu. Ustadz, ana dapatkan hadis ini di kitabnya Imam Ibnul Jauzi, Ustadz. Kitab apa? Al-Maudu'at. Lah ya kuwe hadis palsu. Nah, betul. Adzan dulu. Tadi ada yang bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afan Ustadz, izin bertanya di luar tema. Kalau sujud sahwi dimulai sujud pertama lalu duduk di antara 2 sujud. Jadi sujud sahwi itu tergantung antum lupanya di mana ya. Kalau rakaatnya yang kurang, maka antum sujud sahwi ketika sebelum salam. Ya. Kalau kelebihan rakaat, maka setelah salam. Nah, coba antum cek lagi nanti di kitab fikihnya. Jadi tergantung jumlahnya, ya, tergantung jumlah rakaatnya dan waktunya. Apakah antum itu lupa kurang rakaat atau lebih rakaatnya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kan katanya semua akan dibalas kelak di hari kiamat. Apakah orang yang suka menghina fans MU juga akan dibalas? Allahu Akbar. Enggak tahu ana ya. Menghinanya sih gimana? Hah? Kosong puasa gelar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya, apakah jika saya mendapat nilai jelek lalu dilihat orang tua dan orang tua kecewa, itu termasuk menzulimi orang tua? Tergantung. Dulu. Tapi munggah. Misal. Atau ngepas KKM. Atau ketika ulangan nilainya jelek. Terus orang tua antum sedih. Maka ini bisa dikhawatirkan antum telah zolim kepada orang tua antum. Tapi yang kedua, antum sudah berusaha. Sudah ngafalkan dalil-dalil. Sudah berusaha memahami pelajaran. Tapi qadarullah pas ulangan nervous. Hilang semua yang dihafal. Akhirnya nilainya buruk. Nilainya jelek. Maka yang seperti ini karena dia sudah berusaha dan qadarullah nilainya enggak bagus, ya wallahu a'lam bishawab, insyaallah tidak termasuk. Sudah berusaha. Masya Allah. Tolong dibaca Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, kalau sudah ketagihan melihat yang diharamkan oleh Allah, suka menghayal yang kotor, itu gimana Ustaz cara menghilangkannya? Tolong dijawab. Yang pertama, ana sampaikan kepada si penanya ini, berbahagialah antum. Kenapa harus berbahagia? Karena hati antum telah terketuk. Dan itu tanda Allah masih sayang ke antum. Antum tanya kayak gini dengan niat pengen memperbaiki diri, itu tanda Allah masih sayang sama antum. Jangan disia-siakan, ya, jangan disia-siakan. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya supaya kita itu tidak ketagihan lagi? Yang pernah ana simak
penjelasan dari beberapa psikolog dan ahli kesehatan, itu sebisa mungkin antum off-kan media sosial dulu. Karena media sosial saat ini tidak bisa kita filter 100%. Ya. Itu. Kalau antum tega, memang harus tega kepada diri kita. Ya. Jangan antum sekali-kali buka medsos dulu. Sampai berapa lama? Ya sekitar 3 atau 5 bulanan. Ini yang pertama. Off-kan apa? Media sosial. Kemudian yang kedua, jangan pernah antum menyendiri. Itu kuncinya. Salah satu kuncinya. Jangan pernah antum menyendiri. Karena manusia itu jiwanya lemah, Evan. Sementara setan bisikannya sangat halus sekali. Makanya antum jangan sampai sendirian. Kalau antum dalam kondisi sendiri, langsung cari keramaian. Ya antum main sepak bola atau badminton, orang bisa Ustaz, ya asal melayu-melayu bae lah, bawang kotong. Ketika teman antum melihat ke antum, jadi oper. Oper mengarep bae. Jadi antum cuma lari-lari saja, cari keramaian. Dan biasanya ikhwan, godaan itu hanya bertahan, ya kata sebagian ahli kesehatan, cuma bertahan 10 sampai setengah jam tok. Kalau antum bisa melawan godaan itu 10 sampai setengah jam, 10 menit sampai 30 menit, maka insya Allah antum akan berhasil. Di menit setelahnya antum tidak tergoda lagi. Itu. Kemudian yang berikutnya, jangan makan berlebihan. Kalau makan berlebihan sampai buat jalan itu susah, itu bikin tubuh malas. Ketika tubuh malas, susah aktivitas. Ketika orang nggak aktivitas, datanglah hayalan-hayalan itu. Ini diantara hal-hal yang pernah Anda dengar. Adapun kalau misalnya dalam agama, maka sudah seharusnya kita berdoa, ya, meruqyah mandiri diri kita, karena itu termasuk godaan setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan antum. Dan siapapun yang berjuang untuk mentas, untuk keluar dari kebiasaan buruk tersebut. Ya. Ini ada pertanyaan, salah tanya antum ya, bukankah ana ini? Kita dapat MBG, apakah SPP-nya dikurangi? Ya, ana nggak tahu. Antum tanya ke mudir. Nah, apa ada ya? Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, izin nanya. Kan kalau main game sama nonton anime itu buang-buang waktu. Tapi ada ustadz yang nonton anime dan main game. Apakah kita boleh mencontohnya? Menurut antum boleh nggak? Nah itu, boleh nggak? Kalau boleh, apa dalilnya? Kalau nggak boleh, apa dalilnya? Boleh? Siapa yang jawab boleh tadi? Kenapa antum tiru yang seperti itu? Antum kenapa nggak tiru ustadz antum yang kadang soft di depan? Kenapa antum nggak tiru ustadz antum yang rajin baca Al-Quran? Kenapa antum nggak tiru ustadz antum yang kebiasaan-kebiasaannya itu penuh dengan kebaikan? Kenapa? Kenapa antum harus niru yang seperti ini? Nah, wallahu a'lam bishawab. Nakhtatim ikhwan, jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum wa mutaba'atikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.